Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Dengan tema Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat hari yang indah, hari yang baru yang selalu Tuhan hadirkan penuh berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Markus, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Begini firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko, bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat menarik ketika Tuhan mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa yang bisa kita lihat dalam situasi itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus menegaskan begitu pentingnya, begitu perlunya iman percaya kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah percaya, contoh sederhana ya, percaya kepada pasangan, percaya kepada anak-anak, percaya kepada bos, percaya kepada orang dekat, itu juga sangat berarti. Apalagi percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun makna percaya di sana pastilah sesuatu yang berbeda. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saya mulainya dari sana. Kalau kita bertanya, lalu kita masuk ke dalam situasi ini. Saudara yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada siapa? Hal itu dikatakan. Firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus hendak ke Yerusalem dan melewati kota Jeriko. Dan di luar kota Jeriko itu dia menemukan ada Bartimeus, anak Timeus, orang buta, pengemis. Sebelum sampai kepada kalimat tadi, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Marilah kita melihat secara utuh bagaimana pernyataan, statement itu dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, perlu sekali dikatakan Bartimeus, anak Timeus. Kenapa? Markus tidak mau bahwa ini hanyalah isapan jempol belaka. Markus tidak mau ini hoax, seperti yang baru kita lalui di dalam
Pemilu di dalam pilpres terlalu banyak hoax ya. Membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain, dan sebaliknya. Menyalahkan yang satu, membenarkan yang lain, tanpa mampu untuk menyalahkan diri sendiri dengan berita-berita yang berseliweran. Tapi Markus tidak mau. Ini berita hoax, ini berita sesuatu yang hanya enak untuk didengar. Tapi dengan menyebutkan Bartimeus itu anak Timeus, Markus mau bahwa ini benar-benar nyata. Ini adalah sesuatu yang terjadi. Realita fakta di tengah-tengah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus Kristus, lihatlah di dalam perjalanan itu disebutkan Bartimeus itu adalah pengemis orang buta yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang sedikit menggelitik. Apa itu? Justru orang-orang yang disebutkan mengikuti Tuhan Yesus keluar dari kota Jericho itu malah berkata untuk mendiamkannya. Malah berkata untuk menyuruhnya tidak berisik. Banyak orang menegurnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-48 itu. Banyak orang menegurnya, menyuruhnya untuk diam. Dan disinilah kekuatan kalimat Tuhan yang mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Semakin orang-orang di sekitar Tuhan Yesus itu menyuruhnya diam, maka semakin lagi lebih kencang ia berseru kepada Tuhan Yesus. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itu semua tercetus keluar. Tidak lain adalah oleh iman yang begitu kuat sekali kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus di dalam kehidupannya? Semakin diredam, semakin dihentikan, justru semakin lagi dia berseru kepada Tuhan untuk kerinduan, untuk keinginan, untuk pengharapannya. Dan di satu sisi ada hal yang berbeda. Apa itu? Yang saya sebut tadi, orang-orang yang mengiringi, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus justru menghalangi dia datang. Dia berseru kepada Tuhan Yesus. Bukankah ini cambuk bagi kita? Bukankah ini mengkritisi setiap kita yang mengaku orang-orang mengikuti Tuhan Yesus, yang mengaku orang-orang ada di sekitar Tuhan Yesus, selalu bersama dengan Tuhan Yesus? Justru kita sering berada di dalam situasi ini. Kita menghalangi orang untuk menunjukkan imannya, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi batu sandungan bagi setiap orang yang ingin datang kepada Tuhan. Dua hal yang berbeda sekali. Dan saudaraku, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mendengarnya. Lalu dia mengatakan, "Panggillah dia. Panggillah dia." Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, panggillah dia. Artinya apa? Ada sebuah simpati, ada empati bahkan yang dimiliki oleh Tuhanmu, oleh Yesusmu dalam kehidupan kita. Mendengar seruanmu, mendengar usahamu, melihat kerja kerasmu, melihat kerja nyatamu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhanmu tidak akan tinggal diam. Sekali lagi, Tuhanmu tidak akan tinggal diam. Maka sering kita mendengar kalimat dan juga kutipan dari nas Alkitab yang mengatakan, kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Selebihnya, biarkan Allah, biarkan Tuhan berperkara untuk itu semua. Maka nyatalah apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan di dalam hidupmu. Dan benar, Tuhan Yesus memanggilnya. Setelah itu,
Bartimeus, anak Timeus tadi, datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah, Tuhan Yesus lebih lagi ingin melihat imannya, kesungguhannya, dengan bertanya, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Itu tidak lain adalah Tuhan lebih lagi melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Walaupun kita tahu pasti Tuhan tahu apa yang dia mau, tapi di sini kita melihat Tuhan ingin melihat ada sesuatu yang kita ungkapkan, ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang benar-benar menjadi kerinduan kita, menjadi pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Sebab kita tahu, kita percaya Tuhan tidak pernah memberikan apa yang kita minta lebih dari apa yang penting bagi kita. Dan Tuhan mau kita meminta apa yang menjadi sesuatu yang penting, berharga bagi kita, bukan sesuatu apa yang kita mau saja. Dan akhirnya dia mengatakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan benar, seperti kalimat di awal tadi, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan akhirnya dia pun dicelupkan. Pada saat itu juga melihatlah ia. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dia disembuhkan, setelah dia dicelupkan, firman Tuhan menuliskan, lalu ia mengikut Tuhan Yesus. Menarik sekali ketika tema kita mengatakan, Tuhan menunjukkan jalan kepada aku. Tidak lain adalah Bartimeus ingin mengatakan bahwa banyak orang yang punya mata, yang bisa melihat, tapi justru tidak bisa melihat jalan yang sesungguhnya yang ada di dalam Yesus. Bahkan banyak orang yang bisa melihat dengan jelas, setelah disembuhkan, tidak bisa mengikuti jalan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus jelas mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan tema kita seharusnya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat kekurangan dan keterbatasannya, atas ketidakmampuannya melihat jalan, tanda petik, membuatnya kehilangan arah. Tapi di dalam Yesus, dia menemukannya. Yang berikut yang bisa kita lihat di kaitan dengan tema ini tidak lain adalah seruan penuh keyakinan. Keyakinannya untuk menemukan jalan hidupnya, memampukannya untuk berseru, berteriak, Tuhan, anak Daud. Lalu yang ketiga, panggilan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan dengan merespon seruan orang yang mencari. Panggillah dia. Lalu yang berikut, disebutkan, dia menanggalkan jubahnya. Mengikut Tuhan Yesus itu, untuk berada di dalam jalan Tuhan itu, kita harus meninggalkan sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Membuang keegoan kita, membuang sudut pandang kita sendiri, mengubahnya menjadi sudut pandang Tuhan Yesus, mengubahnya menjadi keinginan Tuhan Yesus. Lalu tuntunan jalan itu akan terhampar di depan kita. Dan yang terakhir, kaitan tema itu, kalau engkau telah disembuhkan, engkau diselihkan dalam segala hal dalam kehidupanmu, pilihlah ikut Yesus seperti yang dilakukan oleh Timeus. Sebab di dalam Yesuslah jalan sesungguhnya akan engkau peroleh.
bahkan jalan sampai ke surga nanti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka saudara, di dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Hal yang pertama, milikilah keberanian dalam iman. Kalau begitu banyak tantangan, pergumulan, atau mungkin portal-portal yang menghalangimu, membentengimu untuk tidak melewatinya, milikilah keberanian iman itu sama seperti Bartimeus itu. Rintangan apapun, semakin dihalangi, semakin disuruh diam, semakin kencang dia berteriak. Semakin banyak pergumulan, semakin lagi dia berserah kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah iman yang utuh. Tentang apa? Seruanmu. Pasti Tuhan respon, pasti Tuhan jawab. Tuhan mendengarmu. Bukankah Tuhan selalu menyendengkan telinganya kepada setiap seruan orang-orang yang berseru kepadanya? Lalu yang ketiga, kesiapan untuk melepaskan segala sesuatu, untuk berada di jalan Tuhan. Tanggalkanlah semua. Lepaskanlah sesuatu yang mengikatmu. Mungkin kuasa-kuasa kegelapan, mungkin bule-bule, mungkin sesajen atau apapun itu, lepaskanlah itu semua. Jangan berhati langkahmu. Yang keempat, berseru, berdoa, mintalah selalu petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Yang kelima, milikilah kepedulian terhadap orang-orang yang diabaikan. Bartimeus, orang yang terpinggirkan. Mungkin banyak di sekitar kehidupanmu orang-orang yang termarginalkan. Saya punya sahabat begitu peduli sekali dengan orang-orang yang termarginalkan. Di hari ulang tahunnya, di hari ulang tahun anak-anaknya, di saat Natal tiba, mereka melakukan hal itu. Pergi ke panti asuhan, pergi kepada orang-orang yang termarginalkan, dan berbagi berkat ada di sana. Tuhan membutuhkan perpanjangan tangan. Yang terakhir, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus, kesediaan yang luar biasa untuk ikut Tuhan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan. Akhirnya dia pun melangkah. Dia adalah orang yang tahu berterima kasih untuk karya Tuhan di dalam kehidupannya. Maka itu saudaraku, dalam kasih Tuhan sahabat terbaikku, hargailah setiap perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, dan kami semakin mengerti, memahami, mengimani bahwa di dalam Tuhan adalah jalan yang sesungguhnya. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.